Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai matematika, yaitu membahas soal perkalian pada minggu lalu. Yuk kita coba dengan membahas yang pertama. Yang pertama ada satu soal 2 per 3 dikali 5. Maka caranya kita rubah dulu pecahan campuran tersebut ke dalam pecahan biasa, yaitu dengan cara 3 dikali 2 adalah 6, ditambah 2, 8. Maka 8 per 3, kita tulis kembali 8 per 3 dan dikali 5. 5 ini adalah bilangan asli, maka 5 di sini sama juga dengan 5 per 1, atau kamu tulis 5 juga tidak apa-apa. Yang penting nanti pembilang dikali dengan bilangan asli ya. Jadi penyebutnya hanya 3. Nah, setelah itu 8 dikali 5 adalah 40. Kemudian 3 dikali 1 adalah 3. Setelah ini bagaimana, Bu? Nah, sebenarnya ini sudah selesai, tetapi karena di sini pecahan campuran, maka kita rubah ke dalam pecahan campuran, yaitu dengan cara membagi. Pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, caranya kita bagi satu angka terlebih dahulu ya. Jika tidak bisa dibagi, maka ambil 2 angka. Nah, di sini satu angkanya 4. 4 dibagi 3 adalah 1. Kemudian 1 dikali 3 adalah 3. Lalu, langkah selanjutnya adalah 4 dikurangi 3 adalah 1. 1 dibagi 3 bisa? Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka 0 turun ke bawah. Sehingga 10 dibagi 3 adalah 3. Kenapa 3? Karena hasilnya mendekati dengan angka 10. 3 kali 3 adalah 9. 10 dikurangi 9 adalah 1. Maka jika dirubah ke dalam pecahan campuran adalah penyebutnya 3, yaitu hasil pembaginya 3 atau penyebut. Hasil baginya disimpan di depan, yaitu 13, dan sisanya disimpan di atas. Maka nomor 1 jawabannya 13 1 per 3. 13 1 per 3. Kemudian langkah selanjutnya kita hapus dulu ya space biar tempatnya masih penuh, biar kosong ya. Nah, selanjutnya soal yang kedua itu adalah 1/4 per 5. Kita tebalkan dulu biar lebih jelas. Kita ulangi. Oke, soal yang nomor 2 itu adalah 1/4 per 5 dikali 2, di mana pecahan campuran ini kita harus rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Caranya 5 dikali 1 adalah 5, ditambah 4 adalah 9. 9, kemudian penyebutnya adalah 5. 9 per 5 dikali 2. Nah, setelah itu bagaimana? Tinggal dikalikan saja ya pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Nah, 2 ini sama juga dengan 2 per 1, atau 2 juga bisa ya. Jadi 9 kali 2 adalah 18. 5 dikali 1 adalah 5. Atau sama juga dengan seperti ini, Bu, kalau saya nggak pakai 1 nggak apa-apa. Berarti seperti ini. Nah, bilangan asli ini sama juga dengan bilangan asli ini harus dikali dengan pembilang, tidak boleh dikali dengan penyebut. Jadi 9 dikali 2 adalah 18 per 5, begitu ya. Ini sama aja ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? Kita rubah ke dalam pecahan campuran. Caranya gimana sih? Caranya yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. 18 dibagi dengan angka 5. Nah, seperti ini. 1 bisa dibagi 5? Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita pinjam lagi yang di sini 8, yaitu dibaginya dengan 2 angka. 18 dibagi dengan angka 5 adalah 3. 3 kali 5 adalah 15. 18 dikurangi 5, 18 kurang 15 adalah 3. Maka 5 yang di sini disimpan di bawah, disimpan di penyebut. Kemudian hasil bagi yang di atas ini disimpan di depan dan sisanya disimpan di atas. Jadi 1/4 per 5 dikali 2 adalah
3, ini nggak jelas ya, 3 per 5, begitu, ini 3. Oke, kita coba dengan soal yang ketiga. Kita hapus terlebih dahulu biar lebih jelas. Soal yang ketiga adalah 2, 5 per 8 dikali 6. Di sini ya, 3. 2, 5 per 8 ya, ini sama juga, pecahan campuran itu harus dirubah dulu ke dalam pecahan biasa. Maka caranya 8 dikali 2 adalah 16, 16 ditambah 5 adalah 21. 21 per 8 ini penyebut. Kemudian dikali dengan angka 6. Nah, caranya sama seperti tadi, tinggal dikali aja bilangan asli dengan penyebut, bilangan asli dengan pembilang ya. Maka 21 dikali 6 itu adalah berapa? Nah, kita coba dengan perkalian, susun ke bawah. 6 kali 1 adalah 6, 6 kali 2 adalah 12. Maka 21 dikali 6 adalah 126 per 8 atau per 8 kali 1 begitu. Nah, setelah itu kita rubah ke dalam pecahan campuran, yaitu dengan membagi bilangan pembilang dibagi dengan penyebut. 126 dibagi 8. Nah, kita coba dengan satu-satu angka dulu ya. 1 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa. Karena tidak bisa, kita pakai satu angka lagi, yaitu menjadi 2 angka, yaitu 12. 12 dibagi 8 adalah 1. Kenapa 1? Karena mendekati dengan 12. 1 kali 8 adalah 8. 12 dikurangi 8 adalah 4. 4 bisa dibagi 8? Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka turun 6. 46 dibagi 8 adalah 5. Kenapa 5? Karena mendekati hasil 46, yaitu 5 kali 8 adalah 40. 46 dikurangi 40 adalah 6. Maka 126 dirubah ke dalam pecahan campuran adalah 8. Ini yang dibaginya disimpan di penyebut. Kemudian hasil baginya disimpan di atas atau disimpan di bilangan bulatnya, yaitu 15. Dan sisanya 6 disimpan di pembilang. Jadi 21 dikali 8, 21 per 8 dikali 6 adalah 15, 6 per 8 atau 25 per 8 dikali 6 adalah 15, 6 per 8. Anak-anak, sebenarnya 6 per 8 ini bisa dirubah atau diperkecil atau disederhanakan, yaitu dengan cara dibagi angka 2. Kenapa? Karena 6 bisa dibagi angka 2 dan 8 bisa dibagi angka 2. Sehingga 15 Sehingga 15 6 per 8 itu jika diperkecil adalah 15. 6 dibagi 2 berapa? 3. 8 dibagi 2 berapa? 4. Maka jika diperkecil 15, 6 per 8 adalah 15, 3 per 4. Kenapa Bu, bilangan aslinya nggak diperkecil? Enggak, karena yang hanya diperkecil itu adalah hanya pecahan biasa begitu. Berarti nomor 3 hasilnya 15, 3 per 4. Ya, begitu. Lalu yang nomor 4 itu berapa sih jawabannya? Kita beralih ke slide berikutnya ya. Ibu hapus karena biar terlihat jelas. Yang nomor 4 itu soalnya 1/5 per 7 dikali 4. Nah, maka ini pecahan campuran harus dirubah dulu ke dalam pecahan biasa. Caranya 7 dikali 1, 7. 7 ditambah 5 adalah 12 per 7. Penyebutnya ditulis kembali dikali 4. Nah, untuk 4 ini kan bilangan asli, maka bilangan asli harus dikali dengan angka pembilang. 12 dikali 4 adalah 48 per 7.
atau 7 kali 1 sama juga dengan 7 ya. Nah, ini 48/7 ini kita rubah ke dalam pecahan campuran, yaitu dengan cara seperti tadi. 48 dibagi 7, 4 dibagi 7 tidak bisa, maka 48 dibagi 7. Nah, 7 kali berapa yang hasilnya dengan mendekati dengan angka 48, yaitu adalah 6. Kenapa 6? Karena 6 dikali 7 adalah 42. 48 dikurangi 42 adalah 6. Maka 48/7 ini jika dirubah ke dalam pecahan campuran adalah 6/7. Begitu ya. Ibu hapus dulu ini. Berarti yang nomor 4 hasilnya adalah 6/7. Ayo coba dicek buku tugasmu, sama tidak dengan jawabannya? Sama ya semuanya ya. Jika yang benar itu akan sama. Sekarang kita nomor 5. Nomor 5 itu 7/9 ini dirubah dulu ke dalam pecahan biasa, yaitu 9 dikali 1 adalah 9. 9 ditambah 7 adalah 16/9 dikali 2. Ingat, kalau bilangan asli hanya bisa dikali dengan pembilang. 16 dikali 2 adalah 32/9. Bu, kenapa ini 9 ditulisnya 9 aja? Iya, karena 16/9 dikali 2 itu sama juga dengan 16/9 dikali 2/1. Jadi 9 dikali 1 itu adalah 9. Nah, 32/9 itu jika diganti ke dalam pecahan campuran. Nih, sebenarnya kalau kamu udah hafal perkalian dan pembagian, maka kamu tidak usah mengotet seperti tadi, jadi cepat begitu. Nah, 32/9 ini jika dirubah ke dalam pecahan campuran. 9 dikali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 32? Itu adalah 9 kali 3. Maka 9 disimpan di sini, kemudian 3 di depan. Nah, 9 kali 3 berapa? 27. 32 dikurangi 27 adalah 5. Begitu ya. Jadi kalau udah hafal perkalian dan pembagian, akan mudah kamu mengerjakan matematika. Jadi matematika itu sebenarnya mudah jika kita selalu berusaha dalam belajar matematika. Ibu tulis kembali ya. Hasilnya adalah 35/9. Sekarang soal nomor 6 adalah 4 dikali 7/9. Ini juga sama. Untuk nomor 6, di sini kan ada bilangan asli adalah 4 dan dikali 7/9. Nah, ini bilangan asli ini hanya dikali dengan pembilang. Maka 4 dikali 7 adalah 28. Nah, ini 9 sama juga dengan dikali 1 karena 4 gak ada per, itu sama juga dengan 4/1. 4 dibagi 1 adalah 4. Berarti 9 dikali 1 adalah 9. Atau tulis aja kamu, tulis ulang 9 begitu. Nah, ini juga sama seperti ini. Jadi kalau udah hafal perkalian dan pembagian, insya Allah bisa. Nah, 9 dikali berapa yang hasilnya tidak lebih dari angka 28? Berarti 9 dikali 3. Ya, 9 kali 3 itu adalah 27. Maka 9, kemudian ditulis di sini adalah 3. Sisanya adalah 1. Betul? Betul. Kenapa? 9 dikali 3 adalah 27, ditambah 1 adalah 28. Begitu. Berarti hasilnya 31/9. Nah, sekarang kita nomor 7. Nomor 7 di sini ya. Masih ada halaman yang kosong sedikit. Nah, ini 5 dikali 1, 3/7. 1 3/7 ini harus dirubah dulu ke dalam pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya 7 dikali 1 adalah 7, ditambah 3 adalah 10. Maka 5 dikali 10/7. Nah, ini tinggal dikalikan saja. 5 dikali 10 adalah 50. Kemudian 7 ditulis kembali karena penyebutnya hanya 1, 7. 50 dibagi 7 ini juga sama seperti yang tadi. 7 dikali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 50? Berarti 7 kali 7 ya. Kenapa? Karena 7 kali 7 itu adalah 49. 49 ditambah 1, sisanya 1 ya. Kenapa? Karena 49 tambah 1 adalah 50 ya. Atau 50 kurangi 49 itu adalah 1. Begitu.
Nah, sekarang kita coba nomor 8. Ini tulis ya sama Ibu, 7 1/7. Yang slide sebelumnya hasilnya ini 13 1/3. Kemudian slide yang sebelumnya nomor 2 hasilnya 3/5. Ini 3 ya. Kita ulangi penulisannya. Nah, 3/5. Ini 5. Oke, terus yang nomor 3 hasilnya 15 3/4 atau 15 6/8, karena ini udah disederhanakan. Sekarang kita coba dengan nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini juga sama, kita rubah dulu pecahan campurannya itu ke dalam pecahan biasa. Maka 10 dikali 1 adalah 10, ditambah 9 adalah 19. Jadi 6 dikali 19/10. Nah, caranya bagaimana? Caranya 6 dikali 19. Kita coba dengan perkalian susun ke bawah seperti ini. Ini satu-satu ya untuk mengalikannya. 6 kali 9 itu adalah 54. Nah, ini 54. Yang satuannya di bawah 4 nih, coret. Kemudian sisanya 5 kan. 6 dikali 1 itu adalah 6, ditambah 5 adalah 11. Maka 6 kali 19 adalah 114 per 10. Kenapa 10? Karena penyebutnya 10. Kita hapus dulu yang ini biar terlihat jelas. Nah, selanjutnya kita rubah ke dalam pecahan campuran. Bagaimana caranya? Bisa dengan cara yang tadi, atau jika kamu sudah hafal perkalian, kamu langsung aja nih ditulis kembali penyebutnya 10. Nah, ini kan 114 ya. 10 kali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 114, yaitu 11. Kenapa? Karena 11 dikali 10 adalah 110. Sisanya berapa? 4. Karena 114 dikurangi 110 adalah 4. Begitu ya anak-anak. Tapi kalau kamu mau mencoba dengan kotretan seperti ini, bisa ya caranya. 1 dibagi 10 bisa tidak? Tidak bisa. Kita pakai lagi satu angka lagi. Jadi 11 dibagi 10 berapa? 1. Kemudian 1 kali 10 berapa? 10. 11 dikurangi 10 adalah 1. 4 turun ke bawah. 14 dibagi 10 adalah 1. 1 kali 10 adalah 10. 14 dikurangi 10 adalah 4. Sama aja ya. Jadi yang nomor 8 adalah 11 4/10. Kita hapus. Kemudian yang nomor 9, Ibu tulis kembali ya di sini hasilnya 11 4/10. Nah, untuk nomor 9, nah sebelum ke nomor 9, di sini ada 4/10 ya. Ini bisa dirubah ke dalam pecahan yang sederhana. Dibagi dengan angka 2, yaitu menjadi di sini aja 11 ditulis kembali karena kalau bilangan asli itu nggak boleh diperkecil atau disederhanakan. Yang bisa disederhanakan itu adalah hanya pecahan. 4 dibagi 2 adalah 2, 10 dibagi 2 adalah 5. Maka hasilnya 11 2/5. Ini Ibu hapus, Ibu ganti menjadi 11 2/5. Nah, untuk nomor 8 hasilnya adalah 11 2/5. Bisa 11 4/10, bisa 11 2/5. Tapi kalau lebih baik sih disederhanakan ya, yaitu 11 2/5. Nah, sekarang kita coba dengan nomor 10. Sebentar, kita hapus dulu. Nomor 9 itu adalah 12 dikali. Nah, ini 1 4/9 dirubah dulu ke dalam pecahan biasa menjadi 9 dikali 1 adalah 9, 9 tambah 4 adalah 13, maka 13/9. Nah, 12 dikali 13 itu adalah, kita hitung dengan cara hitung bersusun ya, perkalian bersusun. Yaitu di sini ya, 12 dikali 13. Nah, 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 1 adalah 3, kemudian 1 dikali 2
Nah, di sini nih kalau untuk perkalian yang 6 di sini, yang di bawah 6 itu harus dikosongkan karena langkah kedua, yaitu 1 kali 2 adalah 2, 1 kali 1 adalah 1, maka kita jumlahkan 6 turun, 3 tambah 2 adalah 5, 1 turun, jadi 156. Di sini 156 per 9. Nah, Ibu akan hapus yang ini ya, biar terlihat jelas. Nah, setelah itu kita rubah ke dalam pecahan campuran. 156 dibagi dengan angka 9, hasilnya berapa sih? 156 dibagi 9. 1 dibagi 9 tidak bisa, maka kita ambil satu angka lagi, yaitu 15 dibagi 9 adalah 1, 1 kali 9 adalah 9, 15 dikurangi 9 adalah 6, 6 dibagi 9 tidak bisa, maka 6 turun, 66 dibagi 9 adalah yang mendekatinya adalah 7. Kenapa 7? Karena 7 dikali 9 adalah 63. 66 dikurangi 63 adalah 3. Maka kita rubah ke sini, di sini ya, biar terlihat. Jika dirubah ke dalam pecahan campuran adalah 9 di bawah, kemudian 17 di depan dan 3 di atas. Begitu. Oke, Ibu hapus dulu yang ini biar lebih jelas kembali. Nah, kemudian ini bisa dibagi. Pecahan biasanya ini bisa disederhanakan. Nih, Ibu tulis ya 17 di depan. Nah, 3/9 ini bisa disederhanakan dengan dibagi angka 3. 3 dibagi 3 adalah 1, 9 dibagi 3 adalah 3. Maka yang nomor 9 hasilnya 17, 1/3. Begitu. Nah, soal yang terakhir, kita coba lagi ya dengan soal terakhir. Nah, soal terakhir ini juga ada pecahan campuran, yaitu 1/3/25, maka kita rubah ke dalam pecahan biasa. 100 ditulis kembali, dikali, ini 25 kali 1 adalah 25, 25 ditambah 3 adalah 28/25. Nah, ini tinggal dikalikan, 100 dikali 28, ini caranya mudah sekali ya kalau perkalian dengan angka genap seperti ini, 10, 20, atau 10, 100, 1000, 10.000, itu tinggal ditambahkan nolnya saja. Karena 1 dikali 28 adalah 28, ini nolnya ada berapa? 2, maka tulis kembali 2, begitu. Jadi 100 kali 28 itu adalah 2800/25. Nah, ini 2800 dibagi 25. Ini halamannya terlalu sempit ya. Ibu coba perkaliannya di atas ya, pembagiannya 2800 dibagi 25. Nah, karena 2 gak bisa dibagi 25, kita pakai lagi dengan dua angka. 28 dibagi 25 adalah 1, 1 kali 25 adalah 3. Maaf, 1 kali 25 itu ada 25, 28 dikurangi 25 adalah 3. Nah, 00 ini turun ke bawah. 30 dibagi 25 bisa, yaitu 1. 1 kali 25 adalah 25. Nah, sisanya 5. Turun 0, jadi 50. 50 bagi 25 adalah 2. 2 kali 25 adalah 50. Dikurangi 0. Nah, untuk ini, Bu, ini kan sisanya 0. Apakah saya bisa dirubah ke dalam pecahan campuran? Nah, kalau sisanya habis, maka kamu tinggal tulis aja ini hasil baginya, yaitu 112. Jadi nggak usah dipakai pecahan campuran. Jadi tulis aja hasil yang udah dibagi dengan tidak ada sisa ya. Jadi yang nomor 10 itu hanya 112. Nah, begitu anak-anak, semoga kalian mengerti ya. Jika tidak mengerti, silakan boleh tanyakan ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.